Oke teman-teman, di video kali ini gue mau berbagi pengalaman setelah 2 bulan lebih ya gue pakai WR155 ini ya. Menurut gue sih nggak ada yang berubah, cuman salah satu yang gue lihat itu kalau di perjalanan jauh teman-teman. Kenapa? Karena pas perjalanan jauh dia itu ada bunyi gituan lah. Tapi setelah kayak udah istirahat ya beberapa jam baru udah selesai. Nggak langsung jalan dah, Pak. Coba. Jadi kalau dari segi apa namanya kelemahan atau kekurangan atau beberapa lain menurut gua nggak ada sih. Soalnya udah sekitar 2 bulan lebih ya. Ini pengalaman awal ya. Pengalaman awal gue pakai ini motor ya, menurut gue nggak ada minus-minusnya setelah dipakai. Paling itu aja waktu perjalanan jauh, sekitar perjalanan 2 jaman ya. Nah dia itu kayak apa ya, katakanlah apa namanya gini, dia itu ya sering bunyi-bunyi panas nging-nging gitu. Nah itu sih enggak. Ini kita lewat aja teman-teman ya. Nah kalau untuk tampilan ya barang dipakai ya, barang dipakai sehari-hari gitu kan kalau bekerja. Yang pasti kalau lecet-lecet sedikit itu pemakaian itu ada ya. Makanya sih sebenarnya kalau kita mau beli motor itu biar dia itu nggak lecet itu sebenarnya paling bagus itu pakai skotlet transparan itu ya. Tapi sebenarnya gua waktu itu pengen pasang cuman nggak jadi. Gua pengen pasang sendiri waktu itu tapi susah bro, susah masang skotlet itu susah ternyata. Nah itu saran untuk teman-teman kalau mau beli motor atau baru sudah beli motor ya, pasang aja skotlet yang transparan itu. Sebenarnya untuk warna juga lebih bagus kalau udah pasang skotlet itu ya. Paling teman-teman harus ganti kayak berapa 6 bulan sekali gitu biar apa ya, biar dia nggak terlalu lengket dan nggak susah melepasnya nanti. Terus kalau di bagian apa ya, mesin sebenarnya gue agak kurang paham ya kalau untuk permesinan. Cuman sejauh ini gue pakai ini motor ya nggak ada masalah apapun sih menurut gue. Kalau di bagian mesin atau apa ya nggak ada. Atau mesinnya tiba-tiba bunyi kasar nggak. Gue udah pakai ini motor sekitar 3.700 km ya. Nih, ini pemakaian gue. Gue udah servis 1 kali. Itu servis pertama itu di dealer resmi. Kemudian gue udah 2 kali ganti oli teman-teman. Gue tetap pakai ganti olinya di dealer resmi aja lah. Nah kalau untuk servis itu kan 4.000, ini udah 3.700. Mungkin bulan ini gue bakal servis yang kedua ya. Walaupun di pemakaian itu harusnya sekitar 4 bulan untuk servisnya. Cuman ya karena udah apa ya, udah batas maksimum kayaknya gue harus ke dealer sekalian ganti oli ya. Dan untuk 2 bulan pemakaian pertama ini gue rutin ganti oli ini motor ya. Jadi per bulan gue ganti. Jadi gue nggak tanggung-tanggungin ya kayak apa ya. Jadi aman untuk oli. Ini kenapa ya jalannya? Memang sih di beberapa jalan ini dibikin kayak gini teman-teman ya. Perbaikan atau gimana deh? Kayaknya sih perbaikan. Nah tempat yang belakang tadi maksud gue gitu. Tapi bisa nih, gue lewat pantai. Terus lagi untuk bagian apa ya, menurut gua sih nggak ada sih. Paling kalau pengalaman nih motor ya, yang jelas bobot dan tingginya itu menurut gua sangat mempengaruhi ya. Karena kadang gua juga tinggi gua 173, agak kelimpungan juga naik nih motor. Kenapa gua bilang gitu? Kadang gua pernah sih naik tebing, waktu naik tebing terus tiba-tiba gua harus ngerem gitu. Nah, gua hampir jatuh coy. Karena nahan bobot nih motor berat dan juga tingginya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman pengen beli ini motor, mending nggak usah sih kalau misalnya postur
tubuh teman kurang memadai gitu. Nggak usah maksa, nanti susah sendirilah. Terus nih motor sih banyak udah gua buat jadi supermoto. Jadi kalau untuk katakanlah standar originalnya ya, kayak ban atau cuman ya, tapi sih gua jadi ini motor cuman apa ya, ban, tromol, ya set, wheel set lah ya. Ya itu aja sih yang bakal mempengaruhi. Kalau yang lain sih gua pakai cover dan segala macam. Oh, knalpot satu lagi. Nah, awalnya ini pengalaman gua juga ya. Awalnya waktu gua ke Pangkal Pinang itu ya, jaraknya itu aduh gua lupa coy. Tapi perjalanan itu normalnya itu menurut gua sekitar 2 jam. Nah, untuk sebelum gua ganti knalpot itu dari Bangka Barat ini sampai ke provinsi ke Pangkal Pinang itu, terus balik lagi ke sini, itu masih bersisa sekitar 2 atau 3 per ya nggak salah bensin gua. Nah, setelah kayak sudah 1 bulanan lah ya, 1 bulan gua udah ganti knalpot, dan asumsi bahan bakarnya itu agak sedikit ngeboros gitu. Walaupun ya nggak terlalu sih, nggak terlalu, ya tetap aja sih masih bisa sih dari jarak gitu ya. Gue sih full pulang masih bersisa, aman lah istilahnya. Tapi kayaknya tinggal 1 bar atau 2 bar kemarin deh untuk apa namanya di digital logo bensinnya itu ya. Nah, itu juga sih teman-teman yang harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman pengen ganti knalpot. Ya harus siap-siap juga. Dia akan lebih kayak apa namanya itu, asumsi bahan bakarnya bakal lebih ya. Terus apa lagi ya? Nah, untuk jok, teman-teman kalau motor ini memang untuk touring atau di jalan-jalan aspal atau ya katakanlah dijadiin supermoto, gua bener-bener saranin teman-teman ganti joknya ya. Karena kalau teman-teman nggak ganti joknya, rasain sendiri gimana panasnya pantat teman-teman nanti ya. Gua baru ganti jok ini kemarin. Gua udah ganti kemarin, gua udah tambahin, dan ini sudah agak lumayan enak sih. Tapi gua belum tes untuk jalan jauh. Tapi ini kayaknya sih agak lumayan enak sih. Nah, itu juga sih untuk bagian jok. Yang lain-lain menurut gua bagus-bagus saja. Nggak ada sih. Jadi sekali lagi teman-teman itu kalau mau pengen beli ini motor atau untuk supermoto, worth it lah. Untuk tampilan gede, torsi gede. Gua kemarin tuh ke Pangkal Pinang itu kan jalannya kan banyak lurus ya. Sampai tapi gua nggak top speed ya, gua nggak kejar top speed. Mau nih motor sampai 116 gitu. Mau, itu juga belum gua habisin gasnya. Masih gua tahan-tahan gitu kan. Jadi kecepatannya lumayan lah. Tapi memang nih motor bukan untuk kebut-kebutan teman-teman. Perlu digaris bawahin dulu. Kalau teman-teman mau nyari motor top speed ya jangan cari motor trail gini. Tapi untuk ya katakanlah teman-teman mungkin lagi pengen cepet atau ngejar waktu, lumayan lah. Jadi nggak apa namanya nganggu-nganggu amat, ataupun nggak terlalu lemot-lemot amat sih, sedang-sedang lah. Nah, di sini teman-teman gua kemarin naik tebing sini kan tuh tikungan tuh di depan. Nah, tuh di situ di depan tuh kan tikungan. Nah, tiba-tiba gua berhenti. Nah, semoga hari ini enggak ya. Ini gua kemarin gara-gara gua lihat jalan nih, gua harus teroboskan langsung. Harusnya sih ke kiri, tapi ya udahlah ke kiri. Karena gua kemarin tuh bingung mau ke kanan atau ke kiri. Kalau gini, nah kalau tebing gini ya susah coy. Nah, kalau gitu kan enggak. Ini kita putar ya. Ini kita putar. Biar nggak kena lampu merah di sana ya, gue putar. Begitu teman-teman. Dan juga untuk yang lain-lain, saran gue sih kalau untuk kaca spion, kalau gue sih pakai motor
spion itu wajib dan penting banget, karena susah coy kalau mau noleh-noleh kiri kanan, belakang-belakang, noleh-noleh, susah, nggak enak gitu. Nah, mendingan teman-teman tetap paksain aja pakai ini, spion orinya ini bagus, kuat banget, jadi nggak bakal kayak putar-putar atau apa. Ini juga jangkauannya udah luas, mantep lah pokoknya. Saran gue sih nggak usah diganti untuk kaca spionnya, tapi itu selera masing-masing teman-teman ya. Kalau menurut gue sih nggak usah, udah worth it ya. Terus dia juga desainnya juga nggak terlalu jelek-jelek amat ya, lumayan lah. Apa dia? Oh, ini lagi persiapan marching band ya, karena memang Bangka Barat ini pengen ngadain Porprov ya. Mungkin, gua nggak tahu. Lanjut lagi, apa ya? Bahan bakar, oke, udah. Mesin aman. Ya, menurut gue sih nggak ada sih. Kalau di 2 bulan pertama ini menurut gue aman-aman aja nih motor. Nggak ada sih kayak keluhan-keluhan. Kadang gue waktu itu pernah punya temen, dia itu beli motor apa ya, Scoopy kalau nggak salah ya. Katanya motornya itu berisik banget gitu, nggak kayak biasa-biasanya, masa motor baru gitu kan. Nah, itu sebenarnya sih jadi masalah. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kan ada masalah ataupun apa ya, gagalan apa, nggak tahu juga sih. Tapi kalau nih motor gue ini nggak masalah sih, aman cuy, terkendali. Oke, lampu hijau, kita harus sedikit kejar. Oh, lampu merah jancuk. Oke, masih kekejar ternyata. Jadi kali lagi ya, untuk 2 bulan pemakaian pertama ini menurut gua aman-aman aja ya. Asalkan teman-teman ikutin apa namanya, prosedurnya ya. Kalau lagi servis ya servis, kalau mau lagi ganti oli ya ganti oli. Minimal ya sebulan sekali lah ganti oli. Ya, kalau memang perjalanan yang nggak jauh-jauh amat sih mungkin boleh lah sih. Tapi untuk cari aman ya, menurut gua sih gantilah sebulan sekali. Ya, apalah istilahnya kan, menyisihkan uang sekitar 50-60 ribu sebulan sekali untuk kenyamanan kita memakai kendara, terus motor kita awet. Menurut gua sih ya apa ruginya sih gitu. Jadi rajin-rajin aja. Terus kalau lagi servis ya ikutin alur servisnya. Kalau lah udah lepas ya, kalau teman-teman memang ini ya udah nggak masalah sih. Cuman kalau memang perawatannya ya perawatan. Terus oh ya, ini motor gampang banget kotor cuy. Itu juga harus teman-teman garis bawain. Kalau teman-teman di daerahnya sering hujan, ini motor bakalan kotor terus. Karena dia itu ya kena apa ya, genangan air dikit dia langsung nyemprot ke belakang cuy. Nah, jadi udah positif kotor. Tapi ngebersihinnya juga gampang banget. Teman-teman tinggal semprot-semprot aja mangkai air udah selesai. Itu juga sih kekurangannya, langsung dibabat habis dengan kemudahannya. worth it. Dan yang lain-lain nggak ada sih, aman-aman ya motor teman-teman. Oke, slow lampu merah coy, kita tunggu dulu lampu merah. Bisa aja sih diterobos, tapi nggak usah sih, ikutin aja lah. Kita harus menjadi pengendara yang baik dan benar.
gue mau ke tempat teman gue aja lah belum pulang. Oke, lampu hijau gas. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman. Jadi intinya 2 bulan pemakaian pertama ini aman-aman aja, nggak ada masalah yang berarti lah. Atau tiba-tiba nih motor overhead karena kepanasan, atau tiba-tiba mesinnya kasar banget, atau apa ya, baut-bautnya semuanya kendor, enggak, aman-aman. Teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman pulang aja lah. Oke, kita pulang aja teman-teman, nggak jadi main. Oke, mungkin sekian video gua teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, dan share. Jadi nanti gua bakal lebih semangat lagi untuk ngevlog dan buat video-video tempat-tempat yang ada di Bangka Barat ini khususnya. Dan agar gua lebih bersemangat lagi ngepost video, dan untuk buat teman-teman happy juga nonton gua. Oke, sekian teman-teman. Bye bye.